Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menyambung pelajaran kemarin, yaitu mengenai operasi campuran pada bilangan bulat. Semalam kan kita telah mempelajari mengenai penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini kakak akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menyelesaikan operasi campuran pada bilangan bulat. Pertama, syarat operasi hitung campuran pada bilangan bulat adalah minimal ada dua tanda operasi yang berbeda. Aturan bagaimana kita menjalankan operasi hitung pada bilangan bulat. Pertama, kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kerjakan perkalian atau pembagian. Setelah itu baru penjumlahan atau pengurangan. Dan setelah itu yang ketiga adalah kerjakan dari depan terlebih dahulu. Contohnya bisa dilihat di sini mengenai aturan pertama, kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Di sini ada soal berbentuk 2 dikali 6 dalam kurung 4 ditambah 5 tutup kurung, maka sama dengan yang dalam kurung dulu dikerjakan 4 tambah 5 sama dengan 9. Jadi 2 dikali 9 sama dengan 18. Terus yang kedua, aturan kedua, kerjakan perkalian atau pembagian terlebih dahulu, setelah itu baru penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini contoh soal kedua. Nah, dari sini 4 dikali 2 ditambah 2, maka kita akan menggunakan aturan yang kedua, yaitu kerjakan perkalian terlebih dahulu. Berarti 4 dikali 2, baru setelah itu yang tambahkan dengan angka 2. Berarti 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Terus yang ketiga, kerjakan dari depan terlebih dahulu. Nah, ini ada macam-macam. Ini ada yang dalam kurung, ada perkalian, dan ada penjumlahan. 2 dikali buka kurung 3 ditambah 2 tutup kurung ditambah 4. Maka yang kita akan kerjakan terlebih dahulu adalah yang dalam kurung. 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah, di sini sesuai peraturan kedua, maka kerjakan yang buka kalian atau pembagian terlebih dahulu. 2 dikali 5 sama dengan 10. Turunkan 4-nya. 10 ditambah 4 sama dengan 14. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Yuk kita sambung ke materi selanjutnya mengenai pecahan. Nah, ini merupakan jenis-jenis pecahan. Pertama ada pecahan murni, pecahan biasa. Pecahan biasa itu dibagi menjadi dua, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni itu seperti 1/2, 2/3, 4/5, yaitu pecahan yang pembilangnya tidak melebihi dari angka penyebutnya. Pecahan tidak murni seperti 3/2, 5/3, 4/3. Nah, ini dikatakan tidak murni karena angka pembilangnya lebih besar daripada angka penyebutnya. Terus setelah itu ada bilangan pecahan campuran. Pecahan campuran kenapa disebut campuran? Karena adanya bilangan bulat yang dicampur dengan pecahan murni, maka ini disebut dengan pecahan campuran. Contohnya seperti 2 dikali 1/2 B, yang B 3 dikali 2/3, yang C 4 dikali 1/2. Nah, ini merupakan contoh dari pecahan campuran. Terus yang ketiga ada pecahan desimal. Pecahan desimal ini adalah pecahan yang berbentuk pakai koma-komaan. Contohnya seperti A 2,3, B 1,2, dan C 1,4. Terus yang keempat ada pecahan per 100 atau persen. Contohnya seperti 5% sama dengan 5/100, 12% sama dengan 12/100. Sampai sini paham? Dan setelah ini kita akan sambung ke materi selanjutnya. Nah, pecahan itu bisa kita gambarkan seperti ini. Pecahan itu merupakan suatu bagian dari seluruh bagian yang ada. Contohnya seperti ini. Ibaratkan kakak mempunyai satu roti, dan satu roti itu dibagi 4 bagian. Bagian kakak adalah satu ini. Nah, satu ini merupakan satu bagian dari 4 bagian yang ada di sini. Terus yang kedua, misalkan ada sebuah
roti lagi tapi dengan 6 bagian. Di sini kakak diberi 2 bagian dari 6 bagian, maka ini dapat dikatakan adalah 2/6 dari bagian roti ini. Terus yang ini di sebuah gambar samping ini ibaratkan sebuah makanan seperti pizza atau gorengan atau lempeng orang Banjar biasanya itu. Dibagi menjadi 5 bagian dan teman kakak mendapatkan 2 bagian, maka ini disebut 2/5 atau 2 bagian dari 5 bagian yang ada ini. Maka dapat dikatakan pecahan dapat dinyatakan dengan A/B, di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Ini merupakan contoh mudah dari sebuah pecahan. Ini merupakan 1/4, ini merupakan 2/6, dan ini merupakan 2/5. Selanjutnya kita akan mengetahui apa saja jenis pecahan tersebut. Nah, setelah kita tahu jenis pecahan, maka kita akan belajar mengenai cara menyederhanakan pecahan. Contoh, di sini ada pecahan berbentuk 12/16. 12/16 ini kita dapat kecilkan hingga ke 3/4. Pertama, kita bagi dengan angka 2. Menyederhanakan pecahan ini harus sama antara angka yang dibagi pada penyebut dan pembilang dan penyebut, harus sama angkanya, tidak boleh beda-beda. Contohnya seperti ini, 12 dan 16. 12 dan 16 sama-sama bisa dibagi 2, namun tidak bisa dibagi 3. Misalkan 12 dibagi 3 bisa, namun 16 tidak bisa dibagi 3. Maka itu tidak bisa menyederhanakan pecahan seperti itu, karena pembagian antara pembilang dan penyebut itu tidak akan sama. Maka dalam menyederhanakan pecahan kita harus menyamakan pembagian yang akan dikerjakan pada pembilang dan penyebut, harus sama. Misalnya di sini 2, di sini 2 juga, di sini 3, di sini 3 juga. Tidak boleh di sini 3, di sini 2. Itu tidak boleh dalam menyederhanakan pecahan. Nah, ini 12/16 sama-sama dibagi 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Nah, ini angka ini didapat dari hasil ini, dan angka ini pun masih bisa dikerjakan dengan membagi 2 lagi, yaitu 6 dibagi 2 sama dengan 3. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Terus contoh yang kedua, 5/15. 5/15 ini hanya sama-sama bisa dibagi 5 untuk menyederhanakannya. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Jadi hasil sederhana dari 15/5 adalah 1/3. Terus yang kedua, 21/36. 21/36 ini sama-sama hanya bisa dibagi dengan 3. 21 dibagi 3 sama dengan 7. 36 dibagi 3 sama dengan 12. Nah, setelah kita mengetahui cara menyederhanakan pecahan, maka di sini kita akan belajar mengenai cara mengubah pecahan. Pertama, cara mengubah pecahan itu ada cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, desimal, dan persen. Pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. 9/2. 2 dikali berapa yang bisa mendekati angka 9? 2 dikali 1, 2. 2 dikali 2, 4. 2 dikali 3, 6. 2 dikali 3, 2 dikali 4, 8. 8 menghampiri angka 9. Berarti 2 dikali 4. 4-nya ditaruh di depan. 9 dikurang 8 sama dengan 1. Sisanya ditaruh di atas sini. Jadi 4 dikali 1/2. Nah, ini merupakan contoh dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran. 9/2 sama dengan 4 dikali 1/2. Terus yang kedua, yang B, pecahan biasa menjadi pecahan desimal. 9/2. 9/2 ini
sama dengan 4 dikali 1/2, 4 nya kita bisa pakai ke depan. 1/2 ini merupakan, jika kita desimalkan, akan menjadi 0,5. Jadi 4 ditambah 0,5 sama dengan 4,5. Maka ini merupakan contoh dari pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Terus yang C, ada pecahan biasa menjadi pecahan persen. 9/2. Bagaimana cara mengubah persen? Maka 9/2 dikalikan dengan 100%. 9 dikali 100 sama dengan 900. 900 dibagi 2 hasilnya 450. 450 dikalikan dengan persennya, maka menjadi 450%. Nah, ini merupakan contoh dari pecahan biasa menjadi pecahan persen. Terus ada lagi mengenai pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, di sini ada satu contoh saja akan menyontohkan 2 dikali 2 3/4. 2 dikali 3/4. Nah, di sini cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, 2 dikalikan dengan 4, penyebutnya tetap kita sama dulu, sininya penyebutnya sama dengan penyebutnya tetap 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. Lalu kita tambahkan dengan angka yang ada di atas penyebutnya, yaitu 3 ditambahkan di sini. Jadi 8 ditambah 3 sama dengan 11. Jadi 2 dikali 3/4 sama dengan 11/4. Nah, ini merupakan contoh lain dari mengubah pecahan menjadi pecahan lainnya. Yang ketiga ada mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contohnya seperti 0,2. 0,2 ini karena ada satu angka di belakang koma, maka ia per 10. Jadi 2/10. Dan yang kedua 0,25. Karena ada dua angka di belakang koma, maka pernya menjadi per 100. Jadi 25/100. 25/100 ini dapat kita sederhanakan dengan membagi masing-masing 25. 25 dibagi 25 sama dengan 1. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jadi 0,25 sama dengan 1/4. Terus yang keempat ada mengubah pecahan persen menjadi pecahan biasa. Contohnya ada 5%. 5% adalah 5/100. Karena persen ini adalah per 100. Jadi 5% merupakan 5/100. Coba kita sederhanakan dengan membagi masing-masing penyebut dan pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Nah, setelah ini kita akan sambung ke macam-macam operasi pada pecahan, seperti operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, ini adalah operasi pada pecahan, yaitu ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pertama ada operasi penjumlahan. Contohnya seperti 2/4 ditambah 5/3. Cara menjumlahkan pecahan, maka kita harus samakan dulu penyebutnya, yaitu dengan cara mudahnya adalah mengalihkan penyebut tersebut. 4 dikali 3 sama dengan 12. Lalu 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali dengan 2, maka hasilnya akan menjadi 6. Dan ini sudah selesai. Dari 6/12. Dari sini 2/4. Karena akan dijumlahkan, maka hasilnya 6/12. Terus yang ini 5/3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 sama dengan 4. 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi 6 ditambah 20/12 sama dengan 26/12. Jadi hasil dari 2/4 ditambah 5/3 sama dengan 26/12. Terus yang kedua, yang B. Contoh B. 3/4 ditambah 1/2. Nah, ini kenapa menyebutnya 4 saja? Karena
2 merupakan faktor dari 4. 2, 4, 6, 8. Nah, 2 merupakan faktor dari 4, maka penyebut yang terbesar anak di operasi di penyebut operasi di bawah di penyebut yang akan dioperasikan. Jadi 4 dibagi 4 sama dengan 1. 1 dikali 3 sama dengan 3. Terus 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi 3 ditambah 2 per 4 sama dengan 5 per 4. Hasil dari 3 per 4 ditambah 1 per 2 adalah 5 per 4. Terus yang kedua, ada pengurangan. Contohnya, yang A, 8 per 3 dikurang 2 per 4. Maka ini sama seperti penjumlahan. Samakan dulu penyebut dengan cara mengalihkan penyebut yang satu ini dengan yang ini. 2 dikali 3 sama dengan 6. Terus kita bagi 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 8 sama dengan 16. Terus yang ini sudah, yang ini lagi kita perhatikan. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi 16 dikurang 12 sama dengan 4 per 6. Karena tandanya kurang, maka di sini tandanya kurang juga. Terus yang contoh B, 4 per 6 dikurang 1 per 3. Nah, ini sama kasusnya seperti yang D ini. Kenapa penyebutnya di sini 6? Karena 3 ini merupakan faktor dari 6. Jadi penyebutnya bisa kita tuliskan saja ini 6. 6 dibagi 6 sama dengan 1. 1 dikali 4 tetap 4, maka kita taruh ini tetap 4. Terus 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 2. 2 dikali 2 sama dengan 2. Jadi 4 dikurang 2 sama dengan 2, karena tandanya di sini pengurangan. Jadi 2 per 6. Setelah ini kita akan sambung ke perkalian dan pembagian pada pecahan. Nah, ini merupakan contoh perkalian pada pecahan. Contohnya yang A, 2 per 3 dikali 4 per 5. Nah, kalau perkalian langsung saja dikalikan antara penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. 2 dikali 4 sama dengan 8. 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi hasil perkalian dari 2 per 3 dikali 4 per 5 adalah 8 per 15. Terus yang D, 4 per 2 dikali 5 per 3. Tinggal dikalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 4 dikali 5 sama dengan 20. 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi 4 per 2 dikali 5 per 3 sama dengan 20 per 6. Terus pembagian ini, ini yang A. Ini A. Yang A, 2 per 3 dibagi 4 per 5. Maka bilangan yang kedua, pecahan yang kedua harus kita balik. Itu kita hendak dulu ke belakang. Jadi 2 per 3, tanda bagi ini dirubah menjadi tanda kali dan penyebut berubah tempatnya menjadi ke pembilang, dan pembilang berubah menjadi tempatnya ke penyebut. Jadi 2 per 3 dibagi 4 per 5 sama dengan 2 per 3 dikali 5 per 4. Karena pembagian itu berubah tandanya ketika dioperasikan menjadi 2 per 3 dikali penyebut jadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Jadi tinggal kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi 2 dikali 5 dan 3 dikali 4. Jadi hasilnya adalah 2 dikali 5 sama dengan 10, 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi hasil pembagian dari 2 per 3 dibagi 4 per 5 adalah 10 per 12. Terus yang B, 3 per 2 dibagi 2 per 7 sama dengan, maka sama seperti tadi, 3 per 2 nya tetap tanda bagi berubah menjadi tanda kali, dan penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Lalu 3 dikali 7 sama dengan 21, 2 dikali 2 sama dengan 4. Setelah ini kita akan masuk ke operasi campuran pada pecahan. Nah, operasi campuran pada pecahan.
Pertama, syarat dan aturannya sama dengan operasi campuran pada bilangan bulat. Yaitu pertama kita selesaikan yang dalam kurung. Contohnya seperti 5/4 dikali 2 per buka kurung 2/3 ditambah 2/6 tutup kurung sama dengan 5/4-nya tetap, tanda kalinya tetap. Di sini kita kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Karena 3 merupakan faktor dari 6, maka penyebutnya adalah 6. 6 dibagi 3 maka hasilnya 2. 2 dikali 2 maka hasilnya 4. Taruh di sini. Jadi 4. Terus 6 dibagi 6 1. 1 ditambah 1 dikali 2 sama dengan 2. Maka 4 ditambah 2 sama dengan 6. Ini hasilnya 9. Jadi hasil dari ini 5/4 dikali 6/6 adalah 30/24. Terus contoh yang kedua, seperti syarat dan aturan pada bilangan bulat, operasi campuran bilangan bulat. 5/4 dikali 2/3 ditambah 10/8 sama dengan, maka tanda kali lebih dulu daripada tanda jumlah. 5 dikali 3 sama dengan 15. 4 dikali 2 sama dengan 8. Lalu baru kita tambahkan dengan 10/8. Karena sudah sama penyebutnya 8 sama 8, maka kita jumlahkan saja pembilangnya. Jadi 15 ditambah 10 sama dengan 25. Jadi hasil dari 5/4 dikali 3/2 ditambah 10/8 adalah 25/8. Terus yang ketiga, 3/4 dikali dalam buka kurung 4/2 ditambah 3/2 tutup kurung ditambah 8/8. Karena di sini ada tanda yang lebih kurung terlebih dahulu, maka kita selesaikan yang terlebih dahulu dalam kurung terlebih dahulu. 3/4 dikalinya ini kita tetap anak di sini dulu, masuk anak di sini. Lalu hasil dari ini adalah 7/2. Karena sudah sama penyebutnya maka kita tambahkan saja pembilangnya. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi 7/2 ditambah 8/8. Lalu karena seperti ini, maka selesaikan dulu tanda perkalian daripada penjumlahan. Jadi 3 dikali 7 sama dengan 21. 4 dikali 2 sama dengan 8. Lalu baru kita tambahkan dengan 8/8. 21/8 ditambah 8/8 sama dengan, karena sudah sama penyebutnya, jadi 21 ditambah 8 sama dengan 29/8. Sekian dari kakak, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.